Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko berharap tak dipecat oleh partainya usai menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Namun DPP PDI Perjuangan telah mengisyaratkan dua opsi bagi Budiman Sujatmiko, mengundurkan diri atau dipecat dari partai buntut menolak mendukung Ganjar Pranowo. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno, dan sebelumnya kami sudah mengkonfirmasi kehadiran dari politisi PDI Perjuangan Aryo Bimo, namun sampai diskusi ini digelar belum ada kehadiran dari Aryo Bimo selaku politisi PDI Perjuangan, sehingga kita akan lanjutkan saja diskusi kita. Mas Adi, saya langsung tanya ya. Mas Adi, sebelumnya kan kita tahu bahwa Budiman Sujatmiko bertemu dengan Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara. Kemudian Budiman Sujatmiko dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan dan tampaknya itu sudah reda. Sekarang malah secara resmi, secara terbuka memberikan dukungan dari Budiman Sujatmiko ke Prabowo Subianto. Anda melihat apakah kali ini PDI Perjuangan akan memberikan sanksi tegas kepada Budiman Sujatmiko? Ya, kalau kita mendengar statement politik dari Sekjen PDIP Pak Hasto, opsinya cuma dua bagi Budiman, mundur atau dipecat. Ini tentu sebagai konsekuensi logis yang harus diterima oleh Budiman Sujatmiko yang jelas-jelas menurut kita yang melihat dari jauh semacam pembangkangan politik. Budiman kan sempat diingatkan untuk tidak genit dan tidak main mata soal capres lain di luar PDIP beberapa waktu yang lalu. Tapi kemarin misalnya begitu tegas Budiman mendeklarasikan dukungan politiknya kepada Prabowo, bahkan dilakukan di kandang banteng di Semarang. Itu macam pembangkangan politik gitu ya kepada PDIP bahwa Budiman sudah tidak sejalan lagi. Budiman itu sudah tidak bisa lagi dianggap menjadi bagian dari PDIP. Oleh karena itu wajar kalau kemudian PDIP itu langsung bereaksi dengan begitu tegas, mundur atau diberhentikan, mundur atau dipecat. Karena PDIP ini kan partai politik yang selalu tegak lurus terhadap keputusan partainya. Jadi siapapun yang merasa dirinya kader PDIP, nggak peduli kader biasa, nggak peduli elit, nggak peduli anggota dewan, nggak peduli presiden, nggak peduli gubernur, bupati, wali kota, kalau dia menentang fatsun politik PDIP, pastinya akan dikeluarkan. Yaitu PDIP. Mas Adi, ini kan baru pertama kali terjadi ya, ada kader PDI Perjuangan membelot di kontestasi Pilpres 2024. Kalau di kontestasi Pilpres 2014, 2019 PDI Perjuangan ini sangat solid. Bahkan di 2009 kita juga lihat sangat solid begitu ya. Apa menurut Anda yang membuat beberapa kader PDI Perjuangan, karena kan sebelumnya ada Effendi Simbolon, kemudian sekarang Budiman Sujatmiko, tapi Effendi Simbolon tampaknya tone-nya sudah mulai menurun begitu. Tapi sekarang ini Budiman Sujatmiko, politisi senior, politisi gaeknya PDI Perjuangan. Apa menurut Anda yang membuat kader PDI Perjuangan ini tidak satu tegak lurus ya? Tidak satu barisan begitu mendukung Ganjar Pranowo dan melirik Prabowo Subianto? Kalau melihat kecenderungannya ya, Rifana, biasanya kalau jelang Pilpres, terutama saat-saat penetapan calon anggota Dewan Definitif, itu adalah titik awal di mana internal partai politik itu bergemuruh. Ada yang mengundurkan diri, ada yang pindah partai, atau mendukung capres lain yang bertentangan dengan pilihan politik partainya. Jadi apa yang terjadi pada Budiman Sujatmiko ataupun Effendi Simbolon beberapa waktu yang lalu, ini adalah fenomena politik yang selalu sangat terlihat jelang Pilpres dan jelang Pileg. Saya menduga ada dua hal ya. Pertama, ini mungkin sangat terkait dengan persoalan pencalekan. Biasanya kalau ada politisi pencalekannya tidak sesuai dengan hati, misalnya nomor urutnya itu tidak sesuai dengan harapan, misalnya nomor urut 4 ke bawah, nomor urut 4, nomor urut 5, nomor urut 6 dan seterusnya, rata-ratanya biasanya agak ngamuk dan agak marah. Ataupun misalnya tidak dicalonkan kembali oleh partainya sebagai caleg. Biasanya dari situlah sang politisi akan pindah ke lain partai atau mencoba untuk mencari pelabuhan yang baru. Yang kedua, biasanya jelang Pilpres semacam ini, kenapa terjadi pembangkangan dalam tanda kutip? Karena di partainya sudah dianggap tidak penting, tidak jadi pengurus, tidak jadi elit, tidak dipakai lagi tenaganya oleh partai dan digantikan oleh orang yang lain. Karena politisi ini kan untung dan rugi. Kalau partainya sudah tidak menguntungin, apapun judulnya, selama apapun sudah berproses, akan ditinggalkan dan mencoba untuk mencari tempat yang baru. Sepertinya Budiman ini ada kesempatan politik yang jauh lebih terbuka, akan jauh lebih luas kalau pindah ke Gerindra dan bergabung dengan Prabowo. Tenaganya dibutuhkan. Apalagi Budiman ini kan selalu mengklaim dirinya adalah aktivis 98, punya resource ya, punya kemampuan, punya kapasiti. Kalau memang di PDIP tidak dianggap penting, ya pindahlah ke
ke Gerindra dan berdukung dengan Prabowo Baik. Subianto. Saya kira politik itu bagi saya sederhana saja, persoalan untung dan rugi. Oke, Mas Adi, seberapa signifikan membelotnya Budiman Sujatmiko ke Prabowo Subianto bagi konsolidasi di internal pemenangannya Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan? Apakah ini akan mengganggu ya? Kalau melihat kecenderungan rata-rata, Budiman ini kan bukan elit penting ya. Budiman ini kan bukan elit penting di PDIP, bukan pengurus dan bukan orang yang terlibat aktif misalnya dalam penentuan keputusan-keputusan politik strategis. Nah, beda ceritanya kunci seperti Bambang Pacul gitu ya, ataupun Said Abdullah, ataupun Hasto yang kemudian membelot dan keluar, itu beda ceritanya. Karena nama-nama ini kan mewakili faksi-faksi penting di PDIP. Tapi kalau cuman sekelas Sujatmiko, rasa-rasanya sudah banyak seperti yang terjadi pada politisi-politisi PDIP sebelumnya, Rifana. Baik. Tapi overall sebenarnya sekecil apapun ketika ada kader partai yang membelot dan hengkang, tentu ini akan menimbulkan satu persepsi bahwa ya di PDIP secara perlahan 1-2 kadernya sudah pindah ke lain hati. Dalam sistem pemilihan secara langsung, di mana presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, one man one vote, sekecil apapun dukungan politik itu tetaplah penting. Tak mungkin ada angka 10, tak mungkin ada angka 1000 tanpa ada angka 1. Budiman kalau betul Prabowo tentu akan mengonsolidasi kekuatan politiknya, mengarahkan jejaring gitu ya, mengarahkan para pendukung Budiman kepada Prabowo di 2024. Tinggal kita tunggu apakah dukungan politik kepada Prabowo ini hanya sebatas genit supaya diperhatikan oleh PDIP atau memang Budiman ini serius pindah ke lain hati, karena Budiman akan berharap supaya tidak dipecat oleh partainya sekalipun menyatakan dukungan politik ke Prabowo. Baik. Mas Adi, terakhir ya, dengan bergabungnya ataupun dengan dukungan dari Budiman Sujatmiko kepada Prabowo Subianto, apakah serangan-serangan terhadap Prabowo soal kasus HAM di masa lalu ini bisa terpatahkan begitu ya? Kemudian tidak menjadi bola panas ataupun serangan di Pilpres mendatang? Dua hal, Rifana, dua hal ya menurut saya. Pertama, ini akan membangun satu persepsi bahwa di kalangan aktivis 98 seperti Budiman Sujatmiko ini seakan-akan sudah ada islah dan rekonsiliasi politik, di mana Prabowo Subianto dulu yang seakan-akan punya musuh politik yang cukup luar biasa dari kalangan aktivis, ternyata juga diterima oleh orang yang nyata-nyata juga berhadapan langsung dengan Prabowo saat itu. Ini kan menimbulkan satu persepsi bahwa di kalangan aktivis 98 Prabowo secara perlahan sudah mulai diterima, kan itu persepsinya. Cuman yang kedua, ini kan serangan kerasnya justru mengarah kepada Budiman Sujatmiko. Saat beberapa waktu yang lalu bahkan sampai hari ini Budiman itu selalu mengklaim sebagai anak kandung yang lahir dari rahim reformasi, menentang keras Orde Baru, melawan Prabowo Subianto yang dinilai punya masa lalu terhadap HAM. Tapi nyata-nyatanya hanya terkait dengan politik praktis, politik elektoral 2024, idealisme politik, demokratisasi yang selalu dihotbahkan oleh Budiman Sujatmiko itu hanya sebatas retorika politik yang kemudian tidak dianggap penting oleh publik saat ini. Bisa dibayangkan Rifana, kalau sekelas Budiman bisa memaafkan peristiwa politik masa lampau, bagaimana dengan generasi-generasi milenial, kelompok Gen Z, anak-anak muda tidak pernah tahu terkait dengan kekejaman Orde Baru itu. Inilah yang kemudian menurut kita yang melihat dari jauh cukup disayangkan dan naif gitu ya. Budiman Sujatmiko tidak contoh yang bagus bahwa sesuatu yang dianggap jahat gitu ya, biang kerok kehancuran Orde Baru, ternyata ya kemudian didukung oleh Budiman di 2024. Ya inilah politik kita, politik yang begitu gampang berganti musim. Oke, kita lihat nanti bagaimana keputusan resmi dari DPP PDI Perjuangan terhadap nasib Budiman Sujatmiko. Apakah ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan, baik itu sanksi pemecatan maupun diminta untuk mengundurkan diri terhadap Budiman Sujatmiko. Kita tunggu besok pengumuman resminya dari PDI Perjuangan. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Mas Adi. Terima kasih Rifana.